Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 RHHG. Yang pertama ada saya Emri Yoswan Abdillah, lalu ada Heri Kurniawan, terus ada Muhammad Haris dan Muhammad Gibran. Jadi ini kita akan menjelaskan tentang algoritma Minimax dan alpha beta pruning. Algoritma Minimax. Sebelum masuk ke pembahasan algoritma alpha beta pruning, alangkah baiknya untuk membahas sedikit tentang algoritma Minimax. Algoritma Minimax merupakan algoritma yang bekerja secara rekursif dan mampu menganalisis segala kemungkinan pada permainan untuk menghasilkan keputusan terbaik yang digunakan untuk menentukan pilihan agar memperkecil kemungkinan kehilangan nilai maksimal. Algoritma Minimax cocok digunakan untuk permainan yang menggunakan strategi atau logika, seperti catur, tic-tac-toe, dan lain-lain. Kriteria Minimax. Yang pertama, pergerakan yang terbatas untuk kesalahan yang kecil. Yang kedua, player 1 disebut max, player 2 disebut min. Yang ketiga, mampu menangkis jalannya player atau minimal seri. Yang keempat, kompleksitas waktu dan ruang. Dan yang terakhir, membangkitkan semua node. Kelemahan algoritma Minimax. Kelemahan algoritma Minimax ialah membutuhkan memori yang cukup besar karena harus mengunjungi banyak node untuk mencapai keputusan yang dituju. Sebab dalam pengolahannya menggunakan metode depth first search, di mana pencarian dilakukan dari node-node terbawah terlebih dahulu untuk akhirnya mencapai ke node yang paling atas. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan logika dari algoritma Minimax. Di sini kita diberikan node-node yang saling bercabang, yang dimana untuk aturannya sendiri itu dilihat dari atas, dimana yang dari atas ini ada max, lalu ada min, dan max lagi. Untuk langkah selanjutnya, kita tentukan angka acak yang ditempatkan di node yang paling bawah, yang mana angkanya ini ada 4, 8, 9, 7, 3, 1, 4, 5. Karena Minimax ini menggunakan metode depth first search atau DFS, maka kita akan memulainya dari bawah. Pertama kita mulai dari angka 4 dan 8. Untuk menentukan di node atasnya, kita akan mencari angka yang terbesarnya antara 4 dan 8. Maka angka terbesarnya itu adalah 8. Lalu untuk angka selanjutnya di sini 9 dan 7 kita bandingkan, dan angka yang terbesarnya adalah 9. Lalu angka 3 dan 1, maka untuk angka yang terbesarnya itu adalah angka 3, dan angka 4 dan 5, angka yang terbesarnya adalah 5. Untuk di node atasnya lagi, kita akan membandingkan nilai minimalnya, yang mana yang pertama kita bandingkan angka 8 dan 9. Karena yang terkecilnya 8, maka untuk node selanjutnya itu kita tulis 8. Dan di yang selanjutnya juga antara 3 dan 5, maka untuk node yang paling terkecilnya itu angka 3. Selanjutnya kita bandingkan nilai maksimalnya antara 8 dan 3, dan didapat nilai akhirnya yaitu 8. Oke, next. Selanjutnya adalah algoritma alpha beta pruning. Alpha beta pruning adalah sebuah metode optimalisasi taktik dari teknik algoritma Minimax. Alpha beta pruning melewati dua parameter tambahan pada fungsi Minimax yang bernama alpha dan beta.
Metode ini dapat mengoptimalkan algoritma minimax dengan memotong cabang dari pohon yang tidak perlu untuk ditelusuri karena sudah tersedia langkah lain yang lebih efisien. Perbedaan alpha beta pruning dari minimax ada pada proses evaluasi yang digunakan untuk mengurangi jumlah node solusi yang dibentuk pada iterasi sebelumnya. Syarat dari algoritma alpha beta pruning adalah jika beta lebih kecil atau sama dengan alpha dalam area max, maka pangkaslah. Jika alpha lebih besar atau sama dengan beta dalam area min, maka pangkaslah. Ketentuan dari algoritma alpha beta pruning adalah beta harus selalu lebih kecil atau sama dengan alpha. Yang kedua, jalankan dari titik terkini terlebih dahulu. Yang ketiga, max sama dengan alpha, min sama dengan beta. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari logika alpha beta pruning. Pertama, cari nomor acak pada node terbawah. Seperti yang dilihat sini, seperti ketentuan pada alpha beta pruning yang dimana dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu, maka angka 4 dinaikkan ke atas. Setelah itu bandingkan dengan yang bawahnya, 8. Karena 8 lebih besar daripada 4, maka gantilah angka 4 ini jadi 8. Setelah itu naikkan 8 ke atas lagi karena tidak ada perbandingan di sini. Lalu jalankan node yang ketiga ini, 9 naikkan ke atas. Lalu bandingkan nilai max dan minnya, yaitu alpha dan beta seperti tadi yang max itu alpha dan min itu beta. Nah, di sini karena cari nilai min dan 8 dan 9 masih lebih kecil 8, maka pangkaslah. Maka dipangkas yang ini node ke-7, node dengan value 7. Setelah itu angka 8 naik ke atas. Lalu jalankan node yang sebelah sini, 3 dan 1. Naikkan 3 ke atas. Lalu bandingkan dengan 1, karena angka 1 masih lebih kecil daripada 3, maka dia tidak tergantikan. Lalu naikkan 3 ke atas. Di sini kita akan bandingkan max dan min lagi, yaitu 8 dan 3. Karena angka 8 itu jauh lebih besar daripada 3, maka pangkaslah. Maka di sini max pada cabang keempat dipangkas. Di sini dapatkan hasil akhirnya adalah 8. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.